Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan, selamat berjumpa kembali dengan Abah Gumelar. Salam satu hobi, salam ducang, salam kemiri mania. Dalam kesempatan ini Abah akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang nge-WA ngajapri ke Abah ya, mengenai kondisi muncangnya kalah waktu diadu. Nah, dilihat basah kondisinya, tapi kok basah sedangkan pemalaiannya udah berlangsung sekitar 2 minggu lebih, tapi masih basah. Nah, karena itu Abah akan menjawab pertanyaan itu di sini berdasarkan pengalaman Abah. Setelah muncang di Pale sekian lama, sekitar 2 mingguan, kok kondisinya setelah kalah kelihatan masih basah. Itu kalau menurut Abah itu yang diakibatkan karena kamalangkem. Cairan yang ada di dalam kemiri muncang kita, cairan atau minyak yang ada di dalam muncang kita itu tidak naik ke atas, tidak terjadi penguapan karena terhalang oleh minyak yang kita olesi. Satu itu. Kedua, karena proses pengeringan dan pale kering itu tidak sempurna atau bahkan dilewati. Sering terjadi kesalahan prosedur, ada tahapan-tahapan yang dilewati, yaitu proses pengeringan dengan jalan diangin-anginkan atau dengan proses pale kering. Nah, dari awal proses pengupasan muncang dari cangklong itu sebaiknya jangan langsung dilakukan pencukaan. Biarkan angin-anginkan minimal 3 sampai 7 hari, lebih baik. Atau waktu pengupasan cangklong ada seperti daging pelindung bagian luar batok itu yang berwarna putih atau kuning apabila kondisinya mete atau full kolot. Kalau kuning itu, kalau putih itu masih muda belum full kolot, itu jangan dibuka, jangan dikupas, biarkan melindungi batok. Setelah cangklong dibuka, itu jangan dibuka, biarkan melindungi batok. Lakukan penjemuran. Batok masih terlindung oleh seperti kulit, tapi daging itu sebetulnya daging pelindung batok itu jangan dilepas. Lakukan
penjemuran langsung diterik matahari selama 3 hari. Abah menjamin muncang kita tidak akan pecah. Lakukan penjemuran di terik matahari langsung dengan cara dibulak-balik. Ya, Abah menjamin muncang kita tidak akan pecah. Itu tahap awal. Kalau sudah terlanjur dikupas dari cangklong dan daging pelindung batoknya dikupas, angin-anginkan saja. Minimal 3 hari, 7 hari atau bahkan lebih, itu lebih bagus. Maksud dan tujuannya itu proses pengeringan atau kalau bahasa Sunda pemeotan. Batoknya jadi mengering, otomatis bagian dalamnya mengering. Yang tadinya basah, kemiri basah karena perbedaan suhu itu akan menguap naik secara alami. Diangin-anginkan atau dijemur secara langsung. Ingat ya, dalam tahap pengupasan cangklong, jangan ke muncang kita jangan langsung dicuka. Biarkan angin-anginkan 3-7 hari. Nah itu pertama, minimal, lebih mungkin boleh. Yang kedua, setelah proses tadi masuk pada proses pencukaan. Nah, setelah di pencukaan dibersihkan, diamkan kembali selama 3-7 hari. Biarkan muncang kita mengering lagi secara alami dan beradaptasi. Minimal 3 hari. Nah, setelah 3 hari boleh dilakukan pemalian kering. Kalau masih terasa kasar kulit batok muncangnya, boleh sebelum di pemalian kering itu boleh dilakukan pelebuan ringan, pelebuan ngambang, jangan langsung dilemetkeun. Apabila dilakukan pelebuan ringan, diamkan dulu si muncang selama minimal 3 jam sampai 6 jam. Setelah itu boleh dilakukan pemalian kering. Palai kering selama kurang lebih 3-5 hari. Ya. Nah ini seperti ini contohnya. Ini setelah proses pencukaan setelah proses pencukaan diangin-anginkan selama 3 hari. Ini ada kelihatan pengeringan, warnanya kembali ke coklat-coklatan. Nah ini yang sudah dipalai kering ini. Nah ini belum begitu, baru seusap-usap aja. Nah tujuannya apa? Sekali lagi biar cairan atau minyak yang ada di bagian dalam itu naik ke permukaan batok. Sekali lagi, agar kemiri bagian dalamnya itu kering dan mengeras kondisinya. Setelah pencukaan minimal 3 hari, lakukan pemalian kering. Pada dilebu heula mangga ringan. Upami dilebu antepkeun heula 3 dugi ka 6 jam. Nembe dipale-pale kering selama 3 hari sampai ini si muncang ini bermutasi warna.
dan minyak yang ada di bagian dalamnya itu naik ke atas. Ini udah sekitar 2 hari ini minyaknya udah naik ini ke atas ini. Ini ngabendul ya resep ya dina ieu jigawe teh sepertinya nggak punya gigi tapi ini padahal ngabendul ya. Ini seukeut aya ya. Nyocok nyecep ya. Lakukan selama 3 hari sampai berubah atau mutasi warna muncang kita. Nah itu akan terjadi dengan otomatis minyak yang bagian dalam itu akan naik ke atas karena proses pemalian. Proses pemalian kering itu mengakibatkan gesekan mengakibatkan timbul suhu panas naik sehingga cairan yang ada di dalam batok itu atau minyak yang ada di dalam batok itu otomatis menguap naik ke permukaan. Nah setelah pemalian kering 3 hari atau sudah bermutasi warna, minyak sudah mengeluarkan minyak, barulah lakukan pembaceman. Sering para rekan ngajapri, bah naon sih bahan kanggo ngabacemna abah teh? Abah menggunakan godogan parut kalapa sareng cai kalapa digodok dugi ka kering garing kieu tapi baseuh ya. Baseuh mengeluarkan minyak tapi teu nyumplang kalau bahasa Sundanya. Nah, ini abah gunakan untuk proses pembaceman. Ini aman dilakukan pembaceman cukup lama 3 sampai seminggu atau 10 hari aman ini karena bentuknya bukan cairan, beda dengan cairan ya seperti minyak keletik atau santan. Nah itu jangan terlalu lama pembacemannya ya, maksimal itu 3 hari cukup, apalagi kalau dijemur sambil dijemur gitu. Kalau ini aman 1 minggu juga aman gitu. Dalam artian si minyaknya itu karena tidak mengandung cairan yang tinggi, baceman ini hanya membasahi batok bagian luar dan batok bagian dalam. Nah seperti ini contohnya. Ini. Tanpa menyentuh minyaknya itu, minyak ininya tanpa menyentuh daging kemiri bagian dalam. Cukup sampai batok. Tentunya dilanjut setelah pembaceman dengan proses ya pemalian ya. Itu. Kalau pembaceman dengan cairan seperti minyak keletik atau santan terlalu lama, ditakutkannya ini bisa santan atau minyak keletik ini masuk sampai ke daging sini. Daging kemiri ini yang mengakibatkan rusak, jadi busuk, yang tadinya harusnya mengeras, kering mengeras seperti kemiri di dapur, yang tujuannya untuk menopang batok kelapa, batok muncang kita. Nah, apabila terkontaminasi oleh minyak,
atau santan ini akan membusuk kemiri ini. Jadi tidak berfungsi sebagai penopang batok bagian luar. Setelah proses pembaceman, boleh langsung pemalean. Dilap dulu dengan tisu, pale, terus. Nah itu biasanya kalau pembacemannya sempurna itu minyaknya itu akan keluar. Pale 1 hari. Lalu boleh dilakukan pelembuan lagi setelah proses pencukan kalau Abah ini pengalaman Abah ya, setelah pencukan di angin-angin 3 hari dilakukan pelembuan yang tujuannya untuk pemalian kering agar tidak menyakit tangan. Nah ini setelah pembaceman 3 hari atau seminggu boleh dilakukan pelebuhan lagi sebelum pemalean. Terangkung ya teman. Nah, dalam pemalean, proses pemalean itu kan terjadi gesekan. Gesekan menimbulkan panas. Gitu. Jangan sampai terlalu panas sehingga mengakibatkan batok kemiri kita regas. Yang tadi tujuannya untuk menguatkan terbalik. Nah, sebaiknya waktu dalam proses pemalean itu sudah terasa panas, hangat, celom kacai. Nah, setelah dicelom cai itu biarkan dulu, jangan langsung dipale, apalagi langsung diolesi minyak, itu jangan. Ya, biarkan angin-anginkan dulu. Angin-anginkan 10 menit atau setengah jam. Lap lagi dengan tisu, keringkan, pale kering, baru boleh diminyaki lagi, diolesi minyak. Jangan sekali-sekali intinya muncang dalam keadaan basah terkena air diminyaki. Karena sifat minyak dan air itu kan berlawanan. Minyak itu di atas, air ke dalam. Kalau dalam keadaan basah karena air diminyaki, otomatis air itu akan masuk ke dalam, membasahi kemiri bagian dalam sampai batok-batoknya, dan tertutup minyak di luar, sehingga air itu sulit nantinya keluar karena tembus masuk ke dalam daging kemiri ini. Ingat, dalam proses pemalean jangan sekali-kali muncang dicelomkeun kana cai dalam keadaan basah atau muncang setelah diojaikeun dalam keadaan basah langsung diminyaki atau dipale. Biarkan terlebih dahulu sampai mengering atau tuus. Kalau belum tuus selama 10 menit atau 30 menit ya dilap. Dilap dengan tisu, keringkan lagi, angin-anginkan lagi biar kering, baru boleh dipale kering terlebih dahulu selama 5 menit, lalu baru boleh diminyaki lagi. Ingat itu ya, jangan mengolesi minyak pada muncang aduk kita dalam kondisi basah. Itu akan mengakibatkan kamalangkem. Ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Abah mengenai kunaon yang geus dipale teh muncang teh
eleh pas ditinggali teh baseuh. Tah eta mungkin itu yang disebut namanya kamalangkem ya dina teh nya. Abah hanya berbagi pengalaman, tidak bermaksud menggurui. Mudah-mudahan berguna ya untuk kita semua Kemirimania. Nah, jangan lupa ini Abah, teman-teman, apabila yang mau konsultasi secara langsung di WA mangga chat WA Abah 0832 085 8191. Atau barangkali ada yang minat dengan koleksi muncang Abah ini yang mentahan Jayanti ini, atau mentahan ini Jalim perjaliman ini, mangga langsung chat ke Abahnya. Oh, Jalim ya Jalim. Nah, Jalim perjaliman atau nu setengah mateng nembe beres ngabacem ya tah ya mangga lanjut pale itu mangga tah ya tah mangga aya Jayantian, aya Jawaan, aya Yanti ya. Jayanti juga namanya eta. Oh, ngeri ya si karodok. Ngajak teh dilemeskeun. Saya Jayanti ya. Apan dul nyaca ya dina ieu seket. Ayo ngeri. Mangga ieu setengah jadi. Mangga ieu jabraan Jabra Kalianti ya dina ieu teh ya. Jabra Kalianti. Iya Mayanti jenisna tah si jempol cenah dina ieu teh. Jebir. Nah, iya. Nah, ieu mah Jawaan. Tah Wonosobo ieu Wonosobo. Wonosobo campurnya juga campur tak ieu mah campuran ya. Aya Jawaan Jasum, aya Wonosobona dina mangga. Ieu mah asakan ya. Ngambang ieu ngantos diadu ieu. Alhamdulillah ieu tos aya nu 2 kali anu 3 kali. Ieu tah ieu. Ya kamari ya ngambang koang ya dina ieu teh. Adukeun dina ieu tos beres ngabacem ya dina ieu teh. 2 kali naik alhamdulillah ya. Ieu mah non palenya ya muncang-muncang gini jangan dipale. Biarkan kondisinya seperti kayak gitu aja. Dan kondisi di Abah biasanya nundana di aya ya Sanggerayan Kalapa ya. Tah ieu nu beres ngabacem ya. Tah gigina lumayan. Ngabendul tengah-tengah rapat. Tah ieu 3 ieu. Aduh 3 ieu. Tah ieu jangkung ya. Jangkung ya, sadajan ngareal ge dina ieu jangkung lumayan jangkung. Nah kitunya
Dia nu asakan mangga ya. Aya Jawaan, aya Jayanti, aya Elka, aya sapalih nu batur, aya Jalim tah dina. Mangga nu peryogi langsung we chat ke abahnya, japri ke abah 082 08232 085 8191. Gitu. Cukup sekian dari abah, tips dan berbagi pengalaman dari abah cukup sekian. Abah sekali lagi tidak memaksud menggurui tapi hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya biar iya channel abah terus mangprangnya dina nya mangprang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.